Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada Bapak Ibu dosen, penguji kinerja PPG Daljab S3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Aini sebagai tenaga pengajar pendidikan agama Islam di SMA Ihsaniyah Kota Tegal, peserta PPG Daljab S3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030253216 yang pada hari ini akan melaksanakan kegiatan pembuatan video pembelajaran di SMA Ihsaniyah. Silakan bisa menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah diberi kabar yang baik untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita membiasakan diri untuk membaca doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Mas Iman. Kita berdua bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan mengawali doa kegiatan kita hari ini bisa dilancarkan dan tentunya membawa keberkatan. Amin. Anak-anak, sebelum saya memasak terlebih dahulu, silakan lihat di sekitar kalian masih ada sampah ataupun yang lainnya. Selain daripada itu, coba cek untuk kerapian pakaian kalian. Sudah? Apakah ada yang belum dimasukkan? Tidak. Pastikan sudah dimasukkan ke tidak? Ya, oke. Yang semuanya sudah dimasukkan untuk seragamnya. Seragam hari ini apa? Hari apa ini? Sabtu. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai kehadiran peserta didik kelas 12. Ya, saya absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah juga. Nanti saya akan cepat mengecek tangannya. Silakan saya panggil untuk Mbak Aisyah Sabila, Gloria, Mas Iman, Bintang, Sabila, Iona, Nadia. Oke, alhamdulillah hari ini dapat mengikuti pembelajaran, artinya dalam keadaan sehat semuanya, sehingga bisa nantinya mengikuti pembelajaran yang baik. Ini masih bagi pada sudah sarapan belum? Nah, kalau memang sudah sarapan, sekarang kita coba untuk melihat bahwa kalian itu sudah sarapannya sesuai atau belum.
Dengan apa kemarin? Sabar. Sabar apa maksudnya? Artinya atau maknanya? Ada yang tahu kemarin saya menyampaikan apa? Saya Bu. Oke, apa Mas? Jadi sabar itu merupakan menahan diri dalam menghadapi ujian. Bisa dikatakan sebagai tidak berputus asa dan tetap berusaha atau bertawakal. Oke, kalau tadi Mas Rofatul Akmal sudah menyampaikan bahwa pengertian sabar itu merupakan menahan diri. Dari menahan diri tersebut kaitannya adalah dari segi hawa nafsu, tidak putus asa, pasrah, dan tawakal tentunya. Tentunya kalau kita melihat pada materi ini, hikmah sabar dalam menghadapi dan musibah dan ujian, tentunya dalam pembelajaran ini memiliki tujuan pembelajaran. Ya. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, kalau kita melihat pada tujuan pembelajaran yang pertama adalah diharapkan kalian semua mampu menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Ya. Jadi kalau kemarin kalian sudah disampaikan terkaitnya adalah makna berikut macam-macamnya. Untuk hari ini diharapkan nanti setelah mempelajari pada hari ini kalian mampu menganalisis yang ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 berikut dengan mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sabar dalam musibah. Mengenai musibah mohon sabar. Coba ada yang tahu enggak? Oke, Nala. Karena sabar itu menunjukkan keimanan dan keikhlasan menerima takdir dari Allah. Nah, dengan sabar, manusia itu tetap taat dan tidak berputus asa saat diuji. Oke, dengan sabar manusia itu akan tetap taat melakukan kewajiban-kewajibannya dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita melihat pada kaitannya, mengapa sih Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita manusia untuk bersabar dalam menerima musibah? Yang kedua kaitannya adalah apa hikmah sabar dalam kehidupan modern ini? Ada hikmahnya enggak? Ada bisa menjawab? Saya Bu, Oke. hikmah sabar itu membuka pertolongan, kendalikan emosi, dan mencegah stres dengan tekanan hidup yang serba cepat dan penuh persaingan. Oke, hikmahnya jadi sabar dengan perubahan yang sama. Sekarang kita masuk pada tulis tentang sini.
kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. TKP ini sudah saya bagikan kembali kerja tadi. Nah, silakan kalian diskusikan. Nah, setiap kelompok itu kasusnya berbeda. Untuk kelompok 1 kasusnya yaitu Raffi adalah sesuai yang rajin belajar, tetapi saat kasus yang 2 dirinya tidak sesuai dengan harapan. Dia merasa kecewa, malu dan ingin menyerah. Ini di kelompok 1 di TKP-nya. Kelompok 2 alias kehilangan ayahnya karena sakit. Ya. Dia merasa sangat sedih. Oh, itu. Untuk kasus yang 3. Kasus yang keempat. Oke. Pada kasus yang 4, ya, keluarga Andi hidup sederhana. Dia sering ingin melihat teman-temannya yang memiliki barang mewah. Namun, yang selalu menasehatinya satu masalah yang penting, ya kan? Dan ini masuk pada kelompok 4. Yang masuk kelompok terakhir yaitu kasus 5. Redo tetap percaya diri meski sering diejek karena oke, silakan bisa didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya, yang nanti pada setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Oke, waktunya sudah selesai. Jadi nanti silakan itu bisa dipresentasikan. Setiap kelompok bisa mewakili 2 orang. Ya, 2 orang bisa maju dan menyampaikan apa yang telah didiskusikan dalam kelompok. Silakan. Yuk, kelompok 1. Kelompok 1, silakan bisa maju. Ya, silakan. Yang lainnya bisa. Silakan. Subjek kelima dimulai. Let's begin the 5th lesson. Subjek kelima dimulai. Let's begin the 5th lesson. Kasusnya yaitu gagal dalam ujian. Kenyataannya, Raffi belajar keras, namun nilainya tidak. Ia kecewa. Oke. Ya, itu hasil dari diskusi yang baru nomor 1. Jawaban kedua, memperbaiki cara belajar dan yakin bahwa kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Jawaban yang ketiga, dengan sabar, dia akan lebih tekun dan tidak mudah berputus asa. Oke, terima kasih untuk tepuk tangannya. Dulunya dari kasus ini yang tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5. Silakan siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan. Kesimpulannya itu sabar bukan hanya menahan diri, tapi juga menguatkan iman kepada Allah, melatih diri untuk ikhlas dan bersyukur, membawa ketenangan dan pertolongan Allah dalam ujian. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Oke, tadi dapat disimpulkan ada beberapa bahwa ketika kita diberikan sebuah ujian, cobaan, baik itu cobaannya kadang kita menjadikan sebuah kekecewaan ataupun yang lainnya, tentu kita harus bersikap sabar. Jadi untuk kesimpulan keseluruhannya bahwa pada hari ini kita sudah bisa memahami tentang hikmah sabar. Jadi sabar itu tidak hanya dalam menghadapi ujian dan musibah saja, tetapi di dalam kita melaksanakan taat ataupun ibadah pun kita harus sabar. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada